Di beberapa pemilu, nama Partai Komunis Indonesia atau PKI kerap dijadikan isu untuk menjatuhkan lawan. Sekitar 1.500 orang berjalan dari Monas menuju Istana Negara dalam sebuah aksi untuk mengingatkan akan apa yang mereka klaim sebagai bahaya kebangkitan komunisme dan Partai Komunis Indonesia. Nama partai ini seperti momok di mata masyarakat Indonesia sejak adanya gerakan 30 September 1965. Bukan hanya cap sosial, tapi memang ada juga berbagai larangan dalam hukum negara terhadap aktivitas yang berbau dan terafiliasi komunisme yang diberlakukan bahkan hingga saat ini. Cukup banyak masyarakat kita yang masih ketakutan terhadap istilah komunisme sampai mereka mencampurkannya dengan istilah lain yang ditakuti juga, yakni liberalisme. Contoh kasus, di suatu demo, FPI pernah membawa spanduk besar yang menyebut liberal sama dengan PKI. Istilah komunisme dan nama PKI ini begitu mengerikan di mata masyarakat sehingga ia menjadi seperti hantu yang terus-menerus menggentayangi perbincangan publik dari pemilu ke pemilu, dari satu isu politik ke isu politik yang lain. Orang yang ngatain orang lain komunis, biasanya kalau ditanya istilah dan definisi komunis itu apa sih, mereka tuh nggak bisa menjelaskan. Jadi memang kata dan intonasinya yang sudah dikenal, yaitu negatif. Hal ini tidak lepas dari pendidikan Orde Baru yang memang sangat serius dalam menanamkan fobia terhadap komunisme dan juga PKI. Padahal dulu PKI pernah menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia. Dalam pemilu pertama Indonesia tahun 1955, PKI masuk ke dalam top 6% partai dengan pemilih terbanyak. Persisnya dia berada di posisi keempat dari 36 parpol dan juga 34 ormas yang menjadi peserta pemilu. Nah, sebenarnya faktor apa aja sih yang bisa membuat PKI menjadi sebesar itu? Bagaimana strategi kampanye yang mereka lakukan? Jadi, halo Malakan, aku Aurelia Fizal, selamat datang di rubrik Jembatan Waktu. Kita kembali membuka halaman dalam waktu. Sini cuma mau ceritain kalian sejarah aja ya, karena aku pikir kita perlu tahu sejarah di luar buku cetak sekolah. Jadi fun fact, dulu waktu zaman aku SMA, ada 2 guru sejarah. Yang satu tuh pakem banget sama buku, dan juga ada guru sejarah yang lebih muda, dia tuh lebih fleksibel, dan mau memantik murid untuk mempertanyakan kebenaran. Jadi aku harap setelah pembahasan hari ini, kita bisa membawa pendengar sekalian, penonton sekalian untuk lebih tertrigger untuk baca lebih tentang isu ini. Jadi pemilu tahun 1995 nggak terlalu berbeda sama pemilu sekarang. Yang berbeda adalah di tahun itu rakyat hanya memilih anggota DPR dan MPR atau konstituante. Hal ini selaras dengan maklumat Wakil Presiden Muhammad Hatta tanggal 3 November 1945. Menurut Rizal Fatoni, pemilu 1955 dianggap sebagai pemilu paling demokratis karena dilaksanakan tanpa ada paksaan dan bersih dari uang politik. Berbeda kalau kita bandingkan sama era berikutnya, yaitu era Orba. Pemilu 1955 memberikan peluang bagi pemilih untuk menggunakan metode menulis dalam memberikan pilihan politiknya. Dan menurutku yang paling mantep dan menurutku paling sehat untuk dunia perpolitikan dan demokrasi itu, pemilu 1955 juga memperlihatkan spektrum ideologi di Indonesia yang peserta pemilu itu dari berbagai ideologi dan identitas. Nah, sistem yang digunakan pada pemilu 1955 juga memungkinkan untuk membantu jalannya pemilu yang demokratis ini, yakni sistem perwakilan proporsional dengan tiap daerah pemilih mendapatkan kursi atas dasar jumlah penduduknya. Artinya adalah jumlah suara yang diperoleh suatu partai atau calon perseorangan mempengaruhi jumlah kursi yang mereka dapatkan. Jadi setiap daerah nih berhak mendapatkan jatah minimal 6 kursi untuk konstituante dan juga 3 kursi untuk DPR. Dari lebih dari 30 partai politik peserta pemilu kala itu, ada 4 partai yang unggul suaranya dan bisa duduk manis di gedung parlemen sebagai wakil rakyat. Dan benar, PKI termasuk dalam daftar keempat partai tersebut. PKI menduduki posisi suara terbesar keempat dengan perolehan suara sebanyak 6,1 juta suara, atau kalau dalam bentuk persentase 16,35%. Sebagai perbandingan, aku bakal sebutin di sini ya satu persatu perolehan suara partai di posisi 1, 2, dan 3. Jadi di posisi pertama ada partainya Soekarno yang didirikan oleh Soekarno, yaitu PNI, itu meraup 8,4 juta suara atau 22,32% pemilih. Di posisi kedua ada partai Masyumi, sebuah partai berideologi Islami. Masyumi ini berhasil meraup 7,9 juta suara atau 20,92% pemilih. Di posisi
posisi ketiga ada NU atau Nahdlatul Ulama dengan perolehan suara sebesar 18,41% atau 6,9 juta suara. Sementara berdasarkan perolehan kursi di DPR, PNI punya 57 kursi, Masyumi juga 57 kursi, lalu NU 45 kursi dan PKI dengan 39 kursi. Perolehan suara dan kursi di parlemen yang begitu besar bisa dibilang menjadi sebuah fenomena yang menarik dalam kiprah politik PKI, bahkan jika kita pakai konteks tahun 1955 tanpa kita perlu tarik sampai hari ini. Kenapa begitu? Karena tahun sebelumnya, tepatnya tahun 48, beberapa tahun sebelumnya PKI ini bergerak di bawah pimpinan Musso. Partai tersebut diketahui sempat menginisiasi sebuah pemberontakan di Madiun dengan tujuan membentuk Republik Soviet Indonesia. Meski pemberontakannya gagal, cuman memang membuat luka yang mendalam karena ada beberapa korban jiwa yang berjatuhan dan tumbuhnya sentimen buruk terhadap PKI di benak masyarakat saat itu. Lantas gimana caranya PKI yang saat itu udah punya intonasi buruk di masyarakat, tapi 7 tahun kemudian setelah kejadian itu bisa memenangkan lebih dari 6 juta suara dalam pemilu? Jawabannya ada 2, yakni strategi marketing yang efektif dan juga sekjennya yang brilian, yaitu DN Aidit. Kunci kemenangan adalah Jawa. Siapa bisa menguasai Jawa, itulah yang menang. Dan Aidit yang biasa dipanggil Aidit ini paham betul bahwa pemberontakan di Madiun meninggalkan luka dan juga citra yang buruk dari masyarakat terhadap partai ini ya. Hal ini menjadi dasar untuk DN Aidit untuk menyusun strategi kampanye PKI. Strategi pertama Aidit adalah nge-rebranding PKI menjadi suatu partai yang dianggap peduli sebagai keresahan dan juga kondisi masyarakat. Sederhananya, keresahan rakyat adalah keresahan PKI juga. Berangkat dari pemikiran ini, kampanye PKI difokuskan ke isu-isu yang menjadi keresahan banyak orang, yaitu orang-orang dari kalangan ekonomi kelas bawah. PKI juga mengkampanyekan program kerja yang bisa menjawab isu-isu tersebut. PKI juga memakai slogan jaminan kesempatan, dan narasi ini dibuat sebagai serangan secara halus terhadap pesaing yang terbesar mereka, yaitu Masyumi dan juga Partai Sosialis Indonesia atau PSI, bukan PSI yang saat ini, yang diisukan tidak bisa memberikan jaminan dan juga kesempatan untuk masyarakat waktu itu. Dan program kerja yang dikampanyekan PKI ini ada banyak banget, mulai dari menjamin upah yang layak bagi buruh tani, keadilan dalam pembagian tanah, jaminan kesehatan dan pendidikan, hingga membuat sarana rekreasi untuk masyarakat dalam bentuk pentas seni, kesenian lokal. Salah satunya adalah ludruk. Nah, apa aja sih bukti program PKI yang citranya disebut merakyat ini? Salah satunya ini, dulu pernah ada bencana kelaparan di Gunung Kidul, Jawa Tengah. Nah, masyarakat di situ kesulitan untuk makan nasi karena padi tidak tumbuh dengan baik. Jadinya mereka cuma makan singkong. Melihat kondisi ini, PKI akhirnya langsung membuat program penanaman singkong untuk meningkatkan ketersediaan singkong sebagai sumber pangan utama di masa-masa pasca krisis padi saat itu. Contoh lainnya, jadi tuh zaman dulu anak-anak di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur lagi banyak yang suka banget main layangan. Mereka tuh ada musim layangan lah, saat itu ada tren. Dan PKI pun tidak mau ketinggalan dalam tren tersebut dengan membagikan layangan gratis. Kemudian setiap keluarga yang menerima layangan ini diajak untuk menjadi anggota PKI. Pada suatu titik, aksi PKI juga merambah sampai keluar Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, dan hal ini membuat Aidit memutuskan untuk membuka banyak cabang partai yang tersebar di kota-kota dan juga desa-desa di Indonesia. Di Sumatera, banyak masa PKI yang memperjuangkan nasib buruh-buruh perkebunan. Terus juga ada di Kalimantan, PKI turut serta dalam pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah. Di Sulawesi, PKI juga membantu menggugat para elit tradisional yang menguasai sebagian besar lahan tani. Terus ada juga di NTB dan juga NTT, ketika perbudakan masih menjadi praktik umum, PKI turut memperjuangkan tuntutan keadilan bagi rakyat yang diperbudak di sana. Artinya PKI ini paham betul tentang keresahan masyarakat di tiap-tiap daerah yang berbeda-beda di seluruh Indonesia, dan mereka juga tahu jalan keluar yang dibutuhkan berbeda pula. Jadi dia memang ngerti nih target marketnya dan cara mengatasinya juga seperti apa. Selain program kerja nyatanya seperti partai-partai lain pada umumnya, waktu itu juga menjelang pemilu PKI turut menyebarkan brosur, pamflet, billboard, dan juga kartu kecil berlambang palu arit, dan juga mereka juga sempat membuka loker bagi pekerja full time saat itu. Alhasil, PKI semakin maju dan melejit banget nih jumlah anggotanya. Tahun 1951 anggotanya cuma 5.000, tapi
Beberapa tahun kemudian, 4 tahun kemudian, tahun 1955, anggotanya jadi 1 juta. Itu kan berapa persen tuh pertumbuhannya? Tinggi banget ya. Jadi strategi marketing PKI lainnya juga bisa dibilang inovatif dan berani adalah menambahkan label orang tak berpartai di belakang nama PKI. Jadi strategi ini tuh buat orang-orang golput, orang-orang yang tidak terafiliasi dengan partai manapun, dan juga orang-orang yang independen untuk memilih PKI dalam kontestasi pemilu. Tapi strategi ini tentu saja menuai banyak reaksi pro dan kontra ya di masyarakat. Abis itu nggak lama setelah diluncurkannya narasi tersebut, Panitia Pemilihan Indonesia, yaitu KPU-nya zaman dulu, memerintahkan PKI untuk menghapus keterangan orang tak berpartai itu. Dan semua strategi kampanye yang dilakukan PKI di bawah pimpinan DN Aidit itu juga berhasil menumbuhkan sebuah pertumbuhan yang signifikan dibandingkan partai lain pada saat itu. Jadi nggak heran PKI bisa dipilih sama lebih dari 6 juta orang dan terus berkembang sampai 1 dekade setelahnya. Simpelnya PKI ini paham siapa yang mereka ingin jangkau dan cara menjangkaunya. Dari situlah mereka bisa bikin strategi kampanye yang efektif dan menyasar langsung ke target market mereka. Dari sini juga kita bisa melihat bahwa PKI memang diisi oleh kalangan-kalangan yang intelektual, yang pintar, dan juga jeli dalam membaca situasi. PKI ini bisa menyusun strategi yang efektif dalam kampanyenya. Jadi mereka bisa kepikiran aja tuh kan bikin kampanye tentang singkong, terus juga bagi-bagi layangan. Mungkin zaman sekarang tuh waktu itu trans fidget spinner, anak-anak tuh pada suka, dan PKI langsung bisa kepikiran untuk membuat itu. Itu lumayan inovatif ya di zamannya. Bukan hanya menjadi salah satu partai politik terkuat di Indonesia, PKI bahkan sampai menjadi salah satu partai komunis terbesar di dunia saat itu. Kesuksesan PKI sendiri banyak dipengaruhi oleh faktor sekjennya, yaitu DN Aidit. Jadi ada yang kurang kalau misalkan kita ngomongin kesuksesan marketing PKI saat itu jika kita tidak membicarakan tentang DN Aidit. Aidit adalah seorang aktivis dan pengajar. Maka nggak heran kalau PKI di bawah Aidit itu banyak memakai pendekatan pendidikan dalam gerakan politiknya. PKI di awal tahun 50-an tuh banyak membuat berbagai macam kelas, course gitu untuk masyarakat, mulai dari kelas baca tulis untuk penduduk desa miskin sampai kelas yang membahas tentang Marxist-Leninis untuk para pemimpin partai. Aidit juga pernah mendirikan perpustakaan dan sebuah pusat penjahitan yang jadi tempat nongkrong para seniman dan aktivis kala itu. Di sana dia juga banyak bertemu dan networking dengan tokoh-tokoh besar sampai akhirnya dia bisa menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PKI. Dia juga memimpin bersama 2 orang teman seperjuangannya, yaitu MH Lukman sama Nyoto. Aidit ini menjadi Sekretaris Jenderal sementara Lukman menjadi Wakil Sekjen 1 dan Nyoto menjadi Wakil Sekjen 2. Mereka bertiga ini bisa dibilang adalah the brain di balik PKI yang bertumbuh dengan sangat pesat di saat itu. Di bawah kepemimpinan Aidit, PKI berjalan dalam garis kanan. Apa artinya? Jadi sederhananya, PKI mengambil jalan legal parlementer untuk bisa merangkul golongan-golongan non-komunis. Menurut Aidit, waktu itu tuh orientasi politik jauh lebih menjadi faktor penentu kelas sosial dibandingkan sebaliknya. Jadi di masa kepemimpinan Aidit, PKI bersedia untuk menjalankan koalisi dengan PNI yang disebut Aidit sebagai kaum borjuasi nasional dan menentang kaum kelas yang ia cap sebagai borjuis comprador seperti Masyumi dan juga PNI. Dari mana sih PKI dapat sokongan dana untuk bergerak? Siapa yang mendanai PKI? Disclaimer dulu, sayangnya aku nggak nemu persisnya besaran ongkos yang dikeluarkan oleh PKI dan juga partai lainnya selama kontestasi pemilu 1955 itu berapa. Jadi dari sisi pengeluarannya berapa, aku nggak bisa jawab. Yang pasti di sini adalah dana yang dikeluarkan. Dan di sini kita akan coba bahas dari mana dana itu berasal. Untuk memenangkan pemilu, PKI melakukan berbagai kegiatan kampanye, termasuk bikin kelas dan melakukan banyak proker yang membutuhkan dana. Nah, dengan dampak nyata yang bisa membawa suara 6 juta orang, tentunya dana ini tidak kecil ya. Jadi dari mana datangnya itu duit? Konstitusi PKI menyebutkan partai itu dibiayai oleh uang pangkal dan juga iuran anggota. Terus ada juga usaha-usaha produktif dan ekonomi lainnya yang dikelola oleh partai. Uang pangkal dan iuran anggota ini menjadi sumber dana utama partai. Namun ada juga dukungan pemasukan dari luar negeri yang cukup besar. Jadi dalam The Communist Party,
of Indonesia karya Donald Henley, beliau menyebutkan bahwa meskipun tidak ada bukti langsung yang cukup kuat, dari bukti-bukti tidak langsung bisa disimpulkan bahwa kemungkinan besarnya PKI menerima bantuan dari Uni Soviet, Tiongkok, dan negara-negara blok Soviet atau yang berpaham komunis di saat itu. Jadi sekali lagi aku ingin menekankan kalau melalui penjelasan ini aku ingin berbagi pengetahuan aja ya. Kita harus jam lebih dari buku cetak yang pernah kita pelajari di sekolah supaya kita juga lebih terbuka dan bisa mempertanyakan tentang kebenaran sejarah. Dan mudah-mudahan bisa meningkatkan literasi sejarah kita. Dengan video ini aku harap kalian juga belajar banyak tentang PKI dan tentang pemilu 1955 juga, dan men-trigger kalian untuk cari tahu lebih tentang itu. Sementara itu, untuk catatan tragis dan kontroversialnya mungkin akan aku bahas di lain waktu. Untuk itu, mungkin kita pamit undur diri dulu. Aku Aurelia Fizal, sampai jumpa di episode Jembatan Waktu berikutnya. Bye-bye.